Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmalita, NIM 19571002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis real diferensial. Baiklah, ada 4 materi yang akan dibahas. Pertama tentang turunan, yang kedua tentang teorema nilai rata-rata, yang ketiga aturan L'Hospital, dan yang keempat teorema Taylor. Yang pertama adalah turunan. Selanjutnya tentang turunan. Turunan ini merupakan salah satu cabang diferensial kalkulus, maka sejarah perkembangannya juga berhubungan dengan erat dengan perkembangan kalkulus. Jadi turunan kita misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat A turunan. Pertama, fungsi f di X sama dengan A ditulis f aksen A didefinisikan dengan f aksen A sama dengan f A plus K min f dikali A per K. F aksen disebut fungsi turunan pertama dari fungsi asal f. Nilai dari untuk sembarang X adalah I adalah f aksen dikali X dengan f X aksen sama dengan f X tambah K min f X per K. Di domain dari fungsi f aksen adalah semua nilai x di mana limit di atas itu ada. Contohnya, diberikan fx sama dengan x kuadrat ditambah 5, tentukan nilai turunan pertama fungsi f dt x sama dengan 2. Penyelesaiannya, nilai turunan pertama fungsi f di x2 adalah f aksennya juga 2. Dengan menggunakan definisi di atas maka diperoleh f-nya itu, x-nya itu nilainya 2, kemudian sama dengan fx plus h min fx plus h itu sama dengan f2 plus h min f kali 2 per k sama dengan 2 plus h kuadrat ditambah 5 min 2 pangkat 2 min 5 per h sama dengan 4h ditambah h2 min 1 per h itu f aksennya dikali dengan 2 itu sama dengan 4. Dan rumus turunan fungsi aljabar, turunan fungsi polinom, turunan fungsi konstan. Jika f aksennya x sama dengan c, maka f aksennya sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan 10, jadi f aksennya itu x-nya itu sama dengan 10 juga. Kemudian turunan fungsi linier. Jika fx sama dengan ax plus b tidak sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan a. Contohnya, fx sama dengan 5x min 7, maka f aksen x-nya sama dengan 5. Kemudian turunan fungsi pangkat. Jika n bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 7, maka f aksennya x sama dengan 7x pangkat 6. Kemudian turunan dari suatu kombinasi linier. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali dengan ax n min 1. Contohnya, jika fx sama dengan 4 min 4 dikali x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 3 dikali 4 x pangkat 3 min 1. F aksen x sama dengan berarti 12 x pangkat 2, dikarenakan 3 dikali 4 x sama dengan 12x dan 3 min 1 sama dengan 2. Kemudian ada turunan fungsi hasil kali. Nah, jika f dan g masing-masing adalah fungsi yang terdefinisi di x, maka fg adalah terdiferensialkan di x, maka y sama dengan fx dikali dengan gx. Sehingga contohnya, misalkan y sama dengan 5x pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 6x min 4, maka kita misalkan U-nya 5x kuadrat ditambah dengan 2, U-nya 10x, kemudian P-nya 6x min 4 dan V aksennya sama dengan 6, YU sama dengan U kali P, Y aksennya U aksen V ditambah U kali V aksen. Maka dari itu Y aksen sama dengan 10x dikali dengan 6x min 4 dikali dengan 5x kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan 6. Nah, dari itu dikerjakan dalam kurung duluan. Kemudian dilanjutkan, berarti 60x kuadrat min 40x ditambah 30x kuadrat ditambah dengan 12. Jadi, Y aksennya itu sama dengan 90x kuadrat min 40x dan ditambah dengan 12. 2. Teorema nilai rata-rata atau NRT. Jadi definisinya, teorema nilai rata-rata ini menghubungkan nilai suatu fungsi dengan nilai derivatifnya atau turunannya, di mana merupakan salah satu bagian penting dalam kuliah analisis real dan juga kalkulus. Nah, pada bab ini
yang terpenting adalah bahwa terkait dengan turunan suatu fungsi dan beberapa contohnya dimulai dengan meninjau hubungan antara nilai ekstrem relatif maksimum atau minimum relatif suatu fungsi dan nilai turunannya. Kemudian fungsi FAB, fungsi nilai maksimum relatif di titik C. Kemudian ada juga fungsi FAB R mempunyai nilai minimum relatif di titik C AB. Kemudian ada juga fungsi AB R menuju nilai maksimum relatif atau minimum relatif di titik C. Maka dikatakan nilai ekstrem relatif di titik C sama dengan AB. Teorema ekstrem interior. Nah, diberikan titik C, titik interior intervalnya AB sama dengan fungsi FAB, R mempunyai nilai ekstrem relatif. Jika fungsi F mempunyai turunan di titik C, maka F aksen C-nya sama dengan 0. Buktinya, kita buktikan untuk kasus ini memiliki nilai maksimum relatif. Kemudian misalkan FC maksimum relatif, andaikan FC ditambah 0, maka FC lebih besar dari 0 atau F aksen C sama dengan lebih kecil dari 0. Nah, untuk FC-nya lebih besar dari 0, analoginya dengan sifat limit fungsi. Kemudian pada buku analisis real biasanya, maka terdapat V dan C, C1 sehingga Fx min Fc per X min C lebih besar dari universal X elemen Vd dikali C X sama dengan C. Jika FDC X lebih besar dari, maka R min C lebih kecil dari 0 sehingga diperoleh Fx min Fc sama dengan X min C itu dikali dengan Fx min Fc per X min C lebih besar dari 0, maka Fx min Fc lebih besar dari 0 dan Fx lebih besar dari Fc. Nah, jadi kita dapat bahwa maksimum relatif dari I dan I2 nya itu terbukti bahwa Fc sama dengan 0. Kemudian ada teorema Rowley. Kemudian teorema nilai rata-rata atau TNR, misalkan fungsi F kontinu pada interval tertutup 1 sama dengan AB, turunan fungsi pada di setiap titik dalam interval terbuka AB, maka terdapat paling sedikit satu titik C elemen AB sehingga FB dikurang FA sama dengan F aksen C dikali dengan B min A. Kita buktikan di sini bahwa sigma X sama dengan Fx min Fa dikurang dengan Fb min Fa per B min A dikali dengan X min A universal X elemen 1. Dapat dijelaskan bahwa sigma merupakan fungsi yang kontinu pada I sama dengan AB dan sigma terdiferensial pada AB serta sigma A sama dengan sigma B sama dengan 0. Nah, di sini berdasarkan teorema Rowley itu terdapat satu sedikit titik C elemen AB sehingga sigma C sama dengan 0. Kita perhatikan sigma C sama dengan F aksen C dikurang dengan FB min FA per B min A, 0 sama dengan F aksen C dikurang dengan FB min FA per B min A, bahwa F dikali B dikurang F dikali A sama dengan F aksen C min B dikurang A. Aturan L-Hospital. Definisinya bahwa dalam bentuk yang paling sederhana dari L-Hospital ini nyatakan bahwa untuk fungsi F dan G yang dapat diturunkan pada selang terbuka I bisa jadi terdapat suatu titik E dalam selang I yang tidak terdefinisi, maka limit X menuju C itu dikali dengan Fx sama dengan limit X menuju C Gx itu sama dengan 0 atau kurang lebih dari delta G aksen X tidak sama dengan 0 untuk semua X di I dengan X tidak sama dengan C, dan limit X menuju C itu dikali dengan F aksen X per G aksen X ada, maka limit X menuju C itu Fx per Gx sama dengan limit X menuju C itu F aksen X per G aksen X. Maka dalam aturan L-Hospital ini limit boleh dipakai jika untuk menghitung dan menemukan fungsi limit yang hasilnya tak tentu, misalnya kayak limit yang hasilnya berupa 0 seper 0 atau tak hingga seper tak hingga.
Aturan ini berbunyi misalkan fx dan gx fungsi yang terturun pada interval terbuka I, maka jika limit x menuju c fx per gx mempunyai bentuk fa per ga sama dengan 0 per 0, maka limit x menuju c fx per gx sama dengan limit x menuju c f pangkat 1x per g pangkat 1x. Contohnya, hitunglah limit fungsi berikut ini dengan menggunakan aturan L'Hospital. Misalnya limit x menuju 0 fx per tan x sama dengan titik-titik. Pertama, kita mencari nilai limitnya. Kita substitusikan dulu nilai x sama dengan 0 ke fungsi 4x per tan x, yaitu menjadi 4 dikali 0 seper tan dikali 0 sama dengan 0 per 0. Karena pada saat kita substitusikan itu nilai x sama 0, maka menghasilkan nilai limit bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka kita gunakan dalilnya untuk mencari limitnya, sehingga limit x menuju 0 4x per tan x sama dengan limit x menuju 0 4x per sek pangkat 2x. Jadi sama dengan 4x per sek 20 sama dengan 4 seper 1. Jadi hasilnya adalah 4. Yang kedua itu tentang kita punya limit x menuju 0 ditambah sin x seper akar x sama dengan limit x menuju 0 ditambah dengan cos x seper 1 per 2 2x sama dengan limit x menuju 0 ditambah 2 akar x cos x sama dengan 0. Karena penyebut tidak dapat diturunkan di x sama dengan 0, jadi teorema 63.1 tidak bisa dipakai. Tetapi fx sin x dan gx sama dengan akar x dapat diturunkan di 0 dan tak hingga, jadi bisa dipakai. 4. Teorema Taylor. Bahwa teorema Taylor ini menyatakan suatu fungsi terdiferensiasi dapat dinyatakan dalam suatu deret pangkat atau suku banyak polinomialnya, mana koefisien polinomial tersebut hanya tergantung pada turunan fungsi pada titik yang bersangkutan. Lebih lanjutnya kita berikan teorema estimasi nilai galat dari beberapa banyaknya barisan dan deret yang digunakan. Bahwa teorema ini mendapatkan nama dari matematikawan Brock Taylor yang menyatakan pada tahun 1712 meskipun hasilnya sudah ditemukan pertama kali 1671 kemarin. Kemudian teorema Taylor ini berlaku untuk setiap fungsi yang dapat diturunkan f dengan hampiran untuk x di dekat titik A dalam bentuk Rnx sama dengan fx min fa ditambah f aksen a dikali dengan x min a ditambah dengan f aksen a seper 2 dikali dengan x min a pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah f jumlah n dikali a seper n dikali dengan x min a pangkat n. Nah, contohnya teorema Taylor ini jika fungsi f analitik pada daerah terbuka dz z menuju 0 lebih besar dari kecil dari r, maka fz untuk setiap z elemen d dapat dinyatakan ke dalam deret pangkat. Misalnya fz sama dengan sigma min n 0 pangkat tak hingga an z 0 pangkat n dengan n sama dengan f pangkat n dikali dengan z0 per n itu, maka fz0 ditambah sigma n sampai tak hingga sama dengan 1 f pangkat n z0 per n dikali dengan z dikali 0 pangkat n. Buktinya diambil dari lintasan C sama dengan T elemen D, Tz0 sama dengan R, Z elemen C dan Fz sama dengan 1 per 2 Pi, maka C Ft per T min Z dt. Karena 1 T min Z sama dengan 1 per T min Z kali 0 dikurang dengan Z dikali Z0. 1 per T min Z0 dikurang 1 dikali Z min Z kali 0 seperti min Z dikali 0. 1 per T Z min kali 0 dikali dengan 1 ditambah Z min Z kali 0 per T min Z kali 0 ditambah Z min Z0 pangkat 2 seperti min Z0 pangkat 2 titik-titik n nya tadi ditambah dengan Z min Z0 n min 1 seperti Z0 n min 1 ditambah Z min Z0 pangkat n seperti min Z0 pangkat n seper 1 dikurangi 1 Z0 seperti min Z0. Jadi 1 per TZ0 ditambah dengan Z min Z0 seperti min Z0 ditambah Z min Z0 pangkat 2 seperti min Z0 pangkat 2 tambah titik-titik Z min Z0 pangkat n min 1 ditambah seper T min Z0 pangkat n ditambah dengan Z min Z0
pangkat N seper T min Z0 pangkat N dikali dengan T min Z. Maka di sini FZ sama dengan 1/2 pi C integral C FT per T min Z dt. Jadi 1/2 pi integral C min FT per T Z0 dt ditambah Z dikurang Z0 jadi FT per T min Z0 pangkat 2 dt ditambah dengan Z min Z0 pangkat 2 ditambah FT min T min Z0 pangkat 3 dt ditambah titik-titik seterusnya sampai Z min Z0 jumlah N min 1. Jadi sigma C nya sampai taingannya FT sama dengan T min 20 pangkat N dt ditambah 1/2 pi ZI. Jadi yang kedua lagi kita uraikan FZ sama dengan 1 min Z seper 1 tambah 2 Z di sekitaran Z min 1. Jadi kita selesaikan 1 min Z seper 1 ditambah 2 Z sama dengan 1/2 dikali dengan 1/1/2 ditambah Z. Jadi 1/2 dikali dengan 1/3/2 ditambah 2 min 1 1/3 sama dengan dikali dengan 1/1/1 ditambah 2 min 1 1/3/2 jadi 1/3 sigma N sama dengan 0 tak hingga min 1 pangkat N dikali dengan Z min 1 1/3/2 pangkat N. Jadi sigma N sama dengan 0 tak hingga min 1 N pangkat N 2 pangkat N dan dikali dengan Z min 1 pangkat N jadi sama dengan 1/3 pangkat N tambah 1 jadi diperoleh FZ sama dengan 1 min Z seper 1 ditambah 2Z sama dengan min sigma N sama dengan 0 tak hingga min 1 pangkat N pangkat 2 di 2N dikali 2 Z min 1 N ditambah 1 1/3 N tambah 1 sigma N menuju 0 tak hingga min 1 N pangkat N dikali 2 pangkat N Z min 1 di pangkat N tambah 1 1/3 3 pangkat N tambah 1. Terima kasih.